Dedi Klewang, yang sebelumnya dikenal sebagai mafia motor di kampungnya, adalah sosok yang telah terlibat dalam kegiatan kriminal yang melibatkan pencurian dan distribusi motor di berbagai wilayah. Meskipun polisi telah lama memburunya, ia seringkali berhasil menghindari penangkapan, menambahkan aura misteri dan keberhasilan dalam dunia kejahatan yang dilakukannya. Namun, takdir Dedi berubah ketika akhirnya ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara selama 4 tahun. Setelah masa hukuman selesai, Dedi kembali ke kampung halamannya tanpa banyak harapan. Keputusannya untuk pindah ke Pelabuhan Merak menandai titik balik dalam hidupnya, ketika ia memilih memulai kembali dari nol. Di Pelabuhan Merak, Dedi memulai karir baru sebagai tukang pikul, membantu penumpang untuk mengangkut barang-barang mereka ke atas kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang Raja Preman Pelabuhan Merak yang berakhir di tangan sopir bis. Pelabuhan Merak, yang terletak di barat Pulau Jawa di Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten, adalah salah satu pelabuhan yang strategis di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1872 pada masa pemerintahan Belanda, pelabuhan ini telah memainkan peran penting dalam menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera melalui Selat Sunda. Awalnya, Pelabuhan Merak didirikan untuk mengangkut komoditas dan memfasilitasi pengiriman barang antara Jawa dan Sumatera. Seiring berjalannya waktu, pelabuhan ini mengalami perkembangan signifikan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, tidak hanya dalam hal ukuran fisik, tetapi juga dalam perannya sebagai gerbang utama untuk transportasi dan logistik di wilayah tersebut. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Pelabuhan Merak juga digunakan untuk keperluan militer. Setelah masa kolonial berakhir, pelabuhan ini terus beroperasi dan beradaptasi dengan era modern. Meskipun demikian, pentingnya Pelabuhan Merak sebagai penghubung transportasi utama tetap tidak berubah. Fasilitas modern telah digunakan, termasuk sistem transportasi dan logistik yang ditingkatkan, serta pelayanan profesional untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang kapal yang menggunakan jasanya. Namun di sisi lain, pelabuhan ini banyak dijadikan tempat kriminal oleh preman-preman besar. Di video ini, kita akan bahas seorang bos preman Pelabuhan Merak yang terpaksa harus berakhir di tangan seorang sopir bus. Di Pelabuhan Merak, seperti banyak pelabuhan-pelabuhan daerah lain di Indonesia, keberadaan premanisme telah lama menjadi masalah yang sulit untuk diberantas sepenuhnya. Pelabuhan ini bukan hanya pusat vital bagi aktivitas ekonomi dan transportasi antar pulau, tetapi juga menjadi tempat di mana berbagai bentuk kejahatan seperti pencopetan, penjamretan, dan pemalakan sering terjadi. Salah satu sosok yang terkenal dalam dunia premanisme di Pelabuhan Merak adalah Dedi Klewang, atau nama aslinya Dedi Iskandar. Dedi Klewang dikenal sebagai sosok yang menguasai sebagian wilayah pelabuhan tersebut. Sebagai seorang preman yang berpengaruh, namanya seringkali menyita perhatian dalam laporan kepolisian dan cerita-cerita masyarakat setempat. Dedi Iskandar lahir dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang cukup jauh dari pusat kota atau kabupaten. Kampung tempat tinggalnya sangat terisolasi, dengan akses yang sulit melintasi sungai, pegunungan, dan pesawahan. Keadaan ini mungkin turut memengaruhi perjalanan hidup Dedi Klewang menuju jalur kehidupan yang dipilihnya. Upaya pemberantasan premanisme di Pelabuhan Merak telah menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum setempat. Meskipun setiap tahunnya terdapat penangkapan puluhan preman, tantangan untuk benar-benar menghilangkan praktik ini tetap besar. Pertumbuhan dan regenerasi para preman baru menunjukkan bahwa masalah ini tidak mudah diatasi dan mungkin memerlukan cara yang lebih baik. Dedi Klewang, yang sebelumnya dikenal sebagai mafia motor di kampungnya, adalah sosok yang telah terlibat dalam kegiatan kriminal yang melibatkan pencurian dan distribusi motor di berbagai wilayah. Meskipun polisi telah lama memburunya, ia seringkali berhasil menghindari penangkapan, menambahkan aura misteri dan keberhasilan dalam dunia kejahatan yang dilakukannya. Namun,
Takdir Dedi berubah ketika akhirnya ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara selama 4 tahun. Setelah masa hukuman selesai, Dedi kembali ke kampung halamannya tanpa banyak harapan. Keputusannya untuk pindah ke Pelabuhan Merak menandai titik balik dalam hidupnya, ketika ia memilih memulai kembali dari nol. Di Pelabuhan Merak, Dedi memulai karir baru sebagai tukang pikul, membantu penumpang untuk mengangkut barang-barang mereka ke atas kapal. Meskipun pekerjaan ini cukup menghasilkan, Dedi merasa tidak puas dengan pendapatannya. Hasrat untuk mencari keuntungan lebih banyak membawanya untuk bergabung dengan salah satu geng preman yang dikendalikan oleh sosok bernama Ucok. Bergabung dengan geng preman memberi Dedi akses ke pekerjaan yang lebih menguntungkan, terutama sebagai penagih uang jatah dari para pedagang dan penumpang di terminal, pelabuhan, dan pasar. Peran barunya membawa Dedi kembali ke dunia kejahatan dengan cara yang berbeda, sebagai seorang preman yang menagih dan memeras untuk kepentingan gengnya. Seiring berjalannya waktu, karena sifatnya yang tidak ingin diperintah dan menjadi anak buah terus-terusan, akhirnya Dedi memiliki niat jahat, mencari cara untuk membinasakan Ucok. Hingga akhirnya ia nekat menghabisi Ucok dengan caranya sendiri. Singkat cerita, kala itu, saat Ucok sedang mabuk berat dan pulang sendirian sambil membawa botol dengan jalan yang sempoyongan, disitulah Dedi mengintai dari kejauhan dan tanpa basa-basi melayangkan sebuah pisau ke leher Ucok. Ucok pun tergeletak dengan bersimbah darah. Tak ingin orang lain tahu, Dedi kemudian membuang jasadnya ke laut. Keesokan harinya, jasad Ucok terlihat mengambang di Pelabuhan Merak dan menggegerkan warga sekitar. Polisi yang hadir tidak bisa memecahkan masalah tersebut karena tidak memiliki bukti atau saksi. Setelah Ucok disingkirkan, Dedi kemudian mempengaruhi preman-preman lainnya sehingga seiring waktu mereka menjadi pengikut setia Dedi. Dedi pun naik menjadi sosok yang memimpin di Pelabuhan Merak, dengan mendapat penghasilan mencapai 4 juta rupiah per malam dari hasil jatahnya. Setiap malam, ia selalu menghabiskan waktu bersama anak buahnya untuk mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Sebuah pepatah mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang abadi. Kisah ini terbukti melalui tindakan nekat seorang sopir bus berani bernama Sanusi. Semuanya dimulai ketika anak buah Dedi meminta uang keamanan dari semua sopir bus di daerah tersebut. Namun, Sanusi menolak memberikan uang jatah keamanan, dengan alasan bahwa ia merasa aman tanpa perlindungan mereka. Ketika Sanusi menolak, anak buah Dedi bereaksi marah dan mencoba menantangnya. Ironisnya, dalam kejadian itu, anak buah Dedi malah tersungkur oleh pukulan yang diberikan oleh Sanusi untuk membela diri. Namun, peristiwa itu tidak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian, puluhan anak buah Dedi kembali dengan melempari kaca mobil bus Sanusi menggunakan batu. Sanusi dikepung dan dikeroyok, tetapi sekali lagi, anak buah Dedi mengalami nasib yang sama dengan tersungkur dalam pengeroyokan itu. Singkat cerita, Sanusi dan beberapa anak buah Dedi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Selama interogasi, polisi menegaskan bahwa Sanusi tidak bersalah, melainkan anak buah dari Dedi. Meskipun polisi menyatakan Sanusi tidak bersalah, namun konflik antara preman Dedi Klewang dan Sanusi belum berakhir. Hingga akhirnya Dedi pun memutuskan untuk turun tangan, mendatangi Sanusi dengan tangan kosong dan menantangnya berkelahi. Sanusi tidak mundur, kemudian mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit. Dedi mengalami cedera parah sehingga kakinya dan tangannya patah. Kejadian ini memicu kemarahan sopir-sopir lain di sekitar sana terhadap perilaku Dedi. Mereka mengambil tindakan atas kejadian tersebut dan Dedi yang tak berdaya akhirnya dikeroyok, mengakibatkan kedua kakinya dan tangannya harus diamputasi. Setelah mengalami koma selama sebulan, ketika Dedi terbangun, ia berteriak histeris ketika menyadari bahwa kaki dan tangan kanannya telah diamputasi oleh petugas medis. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.